Ini Prabowo 2 periode udah pasti dari tangan. Wah. Itu emang agak-agak sih, makanya Lu kayak bangga begini. lah ya Prabowo berhasil Makanya gitu ya. Iyalah. tadi kan skema kepemilikan si SPPG ini kan baru satu tuh gue ceritain ya. Ada yang skema kedua. Oh iya. Tadi lu bilang ada skema yaitu apa? Ini program udah harus kerja tanggal 6 Januari. Ini ketar-ketir berarti nih. Gila. Ini program Bel kalau berhasil sukses ya. Ini Prabowo 2 periode udah pasti dari tangan. Jadi sudah tergabung 100 lebih negara, 103 negara di dunia ke dalam School Meal Coalition atau koalisi makanan bergizi sekolah. Gitu. Dan rata-rata dunia itu $1 per hari. Maka Hanya barang mewah yang naik kata Prabowo, terus Menko Erlangga bilang cuman sembako yang nggak naik. Ini yang bener yang mana sebenarnya? Gini, pertama-tama konteks dulu ya. Oke, kembali lagi di Retorika Show. Hari ini kita kedatangan tamu ya, Gam. Yap. Juru bicara presiden, siapakah dia? Dedek Prayudi. Selamat datang, Bang. Selamat datang. Terima kasih sudah mengundang. Juru bicara kantor komunikasi kepresidenan. Iya. Kita juru bicara Retorika Show. Belum jadi pejabat ya, belum jadi pejabat. Belum jadi pejabat. Kita perusahaan swasta, Bos. Iya. Iya. Ini si Bang Uki kita tuh mau ngomongin yang lagi simpang siur nih. Ini kan udah tanggal Simpang siur. 20 Desember udah nih. Iya, betul. Bentar lagi ada tragedi nasional nih, kenaikan PPN ini kan Bel. Ya, Betul. ya. Kita sebagai pengusaha ini merasa gimana gitu Ya ya? gimana nih, beli roti juga naik harganya nanti. Ini simpang siur banget Bang Uki. Ada yang bilang A, B, C, D. Kemarin dibilang sama Pak Prabowo yang naik yang barang mewah doang. Tiba-tiba Pak Erlangga bilang ternyata bukan sembako, cuman kecuali sembako doang. Ini kan beda banget ya. Hanya barang mewah yang naik kata Prabowo, terus Menko Erlangga bilang cuman sembako yang nggak naik. Ini yang bener yang mana sebenarnya? Gini, pertama-tama konteks dulu ya. Konteks dulu. Jadi ada yang namanya Undang-Undang Harmonisasi Pajak yang disahkan kemarin tahun 2021. Ya kan? Zaman Jokowi oke. Saat itu ya teman-teman kita di DPR hampir semua fraksi ya kecuali PKS itu setuju ya dengan undang-undang harmonisasi pajak ini. Nah, di dalam undang-undang tersebut sudah ditetapkan bahwa selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 2025 maka PPN itu sudah harus menjadi 12%. Gitu. Jadi itu konteksnya ya. Oke. Dan kalau kita merujuk kepada ilmu pemerintahan lah terutama ya. Tentu saja yang namanya tugas eksekutif adalah to execute the law. Untuk mengeksekusi undang-undang. Gitu. Jadi menjadi salah kalau pemerintah dalam hal ini justru membangkang atau mengingkari undang-undang. Seperti itu dulu ya, itu konteksnya. Ini bukan lagi bikin excuse ya. Tapi itu konteksnya. Tapi begini, tujuan diadakannya atau dibuatnya undang-undang itu adalah untuk menciptakan rasa keadilan. Untuk menciptakan rasa terlindungi oleh negara ya melalui keberpihakan kepada orang-orang yang membutuhkan dukungan. Kurang lebih seperti itu ya. Maksudnya apa? Begini, simpang siur dulu lah ya yang gue ini ya. Simpang siurnya dulu ya. Ada beberapa simpang siur. Simpang siur yang pertama adalah soal penghitungan kenaikan 1%. Ya. Jadi ada yang bilang, "Oh, kalau gue beli sepatu harga segini harga sepatunya sekarang, maka dengan naik 12% sepatunya menjadi sekian harganya." Padahal yang dimaksud itu seolah-olah kenaikannya yang 12%. Gitu. Nggak benar yang naik 12% itu nggak benar. Gitu. Dari 11 jadi 12. Ya, ada juga yang dari harga yang kita temui sekarang di lapangan akan naik 1%. Itu juga nggak benar. Itu juga nggak benar? Itu juga nggak benar. Karena dari harga yang kita temui sekarang di lapangan itu kan sudah dengan pajak 11%. Iya. Ya kan, jadi disingkirkan dulu si pajak 11%-nya. Kayak gitu loh. Baru kita lihat, ini misalnya kayak gini ya. Misalnya ini barang harganya 100.000. Ya. Tanpa pajak ya. Yep. Dengan pajak 11%, maka dia menjadi 111. 111.000. Oke. Nah, ada yang bilang seolah-olah ditambah 1% dari harga yang 111 ini. Kayak gitu loh. Dan itu nggak benar. Harusnya dari basicnya aja. Dari basic, yaitu dari si 100.000-nya. Yap. Gitu. Nah, jadi yang tadinya orang ini bayar 111.000, sekarang dia atau 2025 nanti membayarnya 112.000. Iya. Kenaikannya 1.000. Nah, kalau misalnya kita lihat dari kenaikannya ini, yang 1.000 ini berapa persen dari harga sebelumnya yang kita bayarkan?
1.000 per 111.000. Dan itu cuma 0,9%. Gitu. Dari 0,9% ini misalnya ini hitungan sederhana aja lah dulu ya. Misalnya kita pengeluaran itu 5 juta. Ya, 5 juta per bulan gitu. Dengan adanya ini ya, katakanlah semua barang yang kita beli itu kena PPN 12%. Padahal nggak benar juga ya, karena ada kebutuhan-kebutuhan pokok yang nggak dikenakan PPN sama sekali bahkan. Nah, katakanlah barang yang kita beli itu semuanya kena semua tuh, PPN 12%. Yang bertambah itu 50.000. Gitu, bertambah 50.000. Dan apa yang rakyat dapatkan dari 50.000 itu nanti kita bahas ya. Tapi itu dia, meluruskan terkait dengan hitung-hitungan sederhananya. Ya. Itu dulu ya, bahwa udah masyarakat nggak perlu khawatir bahwa kenaikan ini nggak sebombastis ya apa yang banyak beredar di sosial media, gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tentu saja setiap ada perubahan pajak, pokoknya kebijakan apapun itu kan biasanya ada rentan waktu untuk penyesuaian kan, gitu. Ini maka diberikan kebijakan yang konsepnya stimulus, gitu. Stimulus ini ada yang bersifat permanen, ada yang bersifat sementara. Jadi yang harus diingat sama teman-teman adalah apa? Yang namanya komoditas pokok, ya, itu nggak dipajakin sama sekali. Bahkan nggak 11% kayak mungkin yang teman-teman dulunya mikir bahwa oh iya kita beli beras aja kena 11%, enggak. Ya sesuai kata Menko Erlangga kan sembako enggak. Sembako Tapi deterjen kena gitu kan Bang Ugi. Ya, jadi Sabun cuci ini Jadi ya. kan orang miskin beli juga gitu. ya, jadi begini, ada yang enggak ya, misalnya kayak beras, susu, telur, sayuran, buah, itu enggak kena. Ya. Lalu juga UMKM. Ya, UMKM juga enggak kena untuk sampai dengan omset-omset tertentu ya. Terus kemudian juga jasa kesehatan, layanan pendidikan, itu juga zero PPN. Juga jasa keuangan dan juga asuransi, itu juga zero PPN. Ini kalau di total-total yang zero PPN ini ya, itu diproyeksikan di 2025 itu nilainya sebesar 265,6 triliun gitu ya. Nah, itulah bantalan-bantalan yang termasuk juga ada untuk kelas menengah misalnya mau beli rumah ya. Mau beli rumah yang harga rumahnya sekian gitu nanti dibebaskan 100%. Gua lupa detailnya Angkanya, ya. oh ya oke. Tapi ini rumahnya memang dipasangnya harganya untuk harga kelas menengah. Ya, setahu gua dulu rumah pertama itu 2 miliar Bang Uki. Itu gua menikmati tuh, bebas pajak memang. Sekarang mungkin naik kali ya. Dulu kan zaman Covid sempat naik ke 5 miliar, cuma setengah pajaknya, cuma 5% gitu. Ya, Zaman ya, Covid ya, ini. sekarang 5 miliar memang. Sekarang 5 Sekarang 5 miliar. Oke, gue mau nanya juga ini. Tadi kan Bang Uki juga bilang kalau misalnya itu lahir dari undang-undang yang udah memang dari 2021 nih sebenarnya barang lama lah. Yang memang naiknya itu bertahap tadi karena ada stimulus di dalamnya. Kenapa pas di pemerintahan Pak Prabowo pas 12% tuh kayaknya heboh banget gitu. Padahal dari 2021 kan udah naik bertahap sebenarnya kan gitu ya. Atau gimana tuh menjawabnya Bang Uki? Ya, kadang-kadang kan publik perlu kita berikan pemahaman juga ya yang bagus ya. Artinya kalau misalnya heboh atau ada yang tidak paham, itu bukan salah publik. Itu adalah tugas kami untuk memberikan edukasi, untuk memberikan enlightenment, pencerahan lah, kurang lebih seperti itu ya. Bahwa semangatnya ini bukan semangat yang jelek kok. Semangatnya ini, gue pernah dengar malahan ya, ada yang bilang, wah rakyat dipungutin terus, sementara nggak dapat apa-apa. Ini salah nih, gitu. Ini harus dilurusin, Jadi kayak begini, di 2025 ini ya, itu sudah dianggarkan banyak sekali program pro kesejahteraan rakyat. Banyak sekali. Bahkan sebagian kalangan ketika saya ngobrolin soal ini, dianggapnya Pak Prabowo ini ada yang bilang populis, ada yang bilang sosdem, kayak gitu-gitulah. Ya. Jadi apa aja, misalnya nanti kita bahas ini ya, lebih ininya ya. Misalnya adalah program makan bergizi gratis. Ini adalah program salah satu yang paling grande program Pak Prabowo. Bayangin 71 triliun rupiah loh. Ini kick off-nya di 2025. 2025 yang tadinya 2 Januari, namun setelah disesuaikan dengan jadwal paling pertama masuk anak-anak sekolah di bulan Januari menjadi tanggal 6 Januari. Gitu. Nah, ini sudah dianggarkan 71 triliun. Coba bayangin misalnya kayak gini, seorang anak ya, sebuah keluarga memiliki 3 orang anak yang masih sekolah ya.
katakanlah nih ya, dengan asumsi 15.000 per porsi. Iya, ya. 10.000 Bang Oki. Ya, ada yang 10.000, ada yang 15.000. Memang ini Yang tergantung daerah ya, tergantung Jadi ini daerah. bukan anggarannya ya, yang 10.000 atau 15.000, karena anggarannya 71 triliun. Oke. Pada saat dianggarkan, ini nggak ngitung per porsi kok. Ini ngitung berapa ton bahan baku yang diperlukan, berapa uang yang dibutuhkan untuk installment bikin SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, berapa staf yang dibutuhkan dan lain-lain. Itu yang dihitung. Tapi harga per porsi ini bukan soal anggarannya, tapi dia soal harganya. Dan ini awal mulanya dipakai 15.000 itu karena kita kan perlu benchmark untuk uji coba. Benchmark itu diambil dari mana? Dari School Meal Coalition dari UNICEF. Jadi sudah tergabung 100 lebih negara, 103 negara di dunia ke dalam School Meal Coalition atau koalisi makanan bergizi sekolah. Gitu. Dan rata-rata dunia itu $1 per hari. Maka sebelum uji coba kan kita perlu ada patokan dulu, benchmark dulu dong. Nah itulah dipakai $1 itu, yaitu 15.000 per hari saat itu ya. Ternyata bisa lebih murah gitu. Iya, nah setelah berlangsung uji coba ternyata ada di daerah-daerah yang, di daerah sini bisa 10.000 gitu. Karena mungkin daerahnya dekat dengan sumber pangan, gitu, dekat dengan sumber perkebunan, dekat dengan sumber pertanian dan lain-lain. Tentunya kalau di perkotaan ini akan ada penyesuaian-penyesuaian, kayak gitu loh. Bisa jadi kalau di perkotaan dia untuk bahan-bahan tertentu nggak bisa langsung ke pekebun atau petani, kurang lebih seperti itu ya. Nah, singkat cerita kayak gini, taruhlah 15.000 per anak. Dia punya 3 orang anak, gitu. Sehari itu berarti 45.000. Seminggu itu berarti 225.000. Sebulan itu berarti 900.000 loh. Untuk 3 orang anak per keluarga, gitu. Nah, itu baru dari makan bergizi gratis saja. Kemudian dari pemeriksaan kesehatan gratis, gitu. Ini juga digelontorkan puluhan triliun. Semua orang tanpa terkecuali. Lu kalau ulang tahun nih 2025, mendingan lu medical check up gratis. Kelas manapun. Kelas manapun. Kelas manapun, sama kayak makan bergizi gratis. Nggak ada Kelas tuh yang manapun. namanya orang kaya, orang miskin. Oke. Semuanya dapat. Gitu, walaupun memang prosesnya bertahap ya kalau MBG ya. Karena ini mahal banget. Gitu. MBG itu makan bergizi gratis. Tapi kalau baru check ya. up langsung. Langsung. Total. Total. Tapi gimana dengan ini, dengan MBG tadi? Berarti satuan-satuan ini ada di daerah atau di sekolah atau gimana? Teknisnya nih, detailnya. Oke. Maksudnya anak-anak di satu sekolah, anak-anak mau disiapin makan nih. Itu sekolah yang bangun install tempat makannya. Itu atau pakai semuanya, vendor itu semuanya dinas? gini. Badan Gizi Nasional itu membuat sebuah dapur umum yang disebut Dapur umum. ya, yang disebut SPPG. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, ya. Nah, SPPG ini luasnya pun harus ada standarnya 20 kali 20, jadi 400 meter. Ini per kecamatan kali. Nggak mesti. 200, kalau per kecamatan ada yang di daerah itu. Ya, nggak mesti. satu kecamatan Nanti ya, kita bicara skemanya ya. Ini skema pertama dulu nih, skema yang paling ideal, gitu. Dia harus 20 kali 20. Karena apa? Karena dia harus ngasih makan 3.000 porsi per hari. Kalau misalnya lebih kecil daripada itu, chaos. Ya kan, beli bahan baku nih. Sementara ruang penyimpanan bahan baku kecil banget. Otomatis kan kulkasnya kecil, chillernya kecil. Iya. Nggak semuanya bisa dimasukin. Artinya apa? Freshness-nya bisa diragukan. Dan ini kan standarnya tinggi banget. Harus pertama, kecukupan gizi. Harus kedua, higienitas. Harus ketiga, tata kelola limbah yang berkelanjutan. Itu ya. Nah, dari unit pelayanan ini atau SPPG ini, dia untuk bahan bakunya, dia bekerja sama dengan BUMDes atau Koperasi Desa. Atau Gapoktan, Gabungan Kelompok Tani. Gitu. Atau kelompok-kelompok nelayan lah. Gitu ya. Untuk langsung menyuplai bahan baku ke SPPG. Jadi Gitu. pasti dari mereka nih. Itu pasti dari mereka. Mereka akan kena efek yang besar nih kan. Besar sekali. Dan kemudian untuk logistik dan distribusinya, di sini baru UMKM lokal juga bisa masuk lagi, gitu. Dan ini ada yang pakai mobil ya, untuk daerah-daerah yang jalannya sempit-sempit, sekolah-sekolah yang sempit, posyandu yang sempit, ini biasanya bentor. Jadi masih menyesuaikan lah. Gitu. Nah, ini dimainkan atau dilakukan oleh UMKM lokal. Gitu. Pasti UMKM lokal atau UMKM lokal Harus boleh? lokal. Harus lokal. Harus lokal. UMKM. Ya nggak mesti UMKM sih, cuman diprioritaskan UMKM lah. Harus lokal tapi ya. Tapi harus lokal. Kemudian dioper ke sekolah dan posyandu. Untuk balita dan anak-anak,
dan ibu menyusui, itu posyandu yang menjadi distributornya. Jadi akan ada aktivasi posyandu besar-besaran di negeri ini. Nah, sementara untuk anak-anak sekolah tentu saja sekolahannya, kayak gitu ya. Dan satu unit pelayanan SPPG tadi itu bisa menyervis atau memberikan layanan kepada 15 sekolah per hari. Ini sekolahnya sampai SD? Sampai SMA. Sampai SMA? Sampai SMA. Iya, enggak. Di luar negeri itu pakai sistem SPG gini atau memang sekolahnya SPPG ini atau kan biasa kalau di luar tuh kalau kita nonton film Oh, ada sekolahnya beda-beda yang ngasih-ngasih. punya sistem. kantin ini kan. Beda-beda sistem. Ini beda Jadi sistem. nggak Beda-beda ada sistem. dari satu tempat ke tempat lain ada waktu jarak antara makan Iya, dan iya. ini Seragam kan. gitu ya. Lalu kemudian dari si sekolah-sekolah ini tentunya ada makanan sisa dong. Nah, makanan sisa ini kemudian dipilah. Pertama untuk dilakukan analisis makanan jenis apa yang banyak sisa. Kalau ini paling banyak sisa misalnya buncis, artinya anak-anak pada bosan. Jadi next time jangan buncis dulu, cari bahan yang lain yang kandungan gizinya kurang lebih selevel gitu. Supaya apa? Anak-anak nggak bosan kan kayak gitu ya. Nah, setelah itu dianalisis baru kemudian digabung lagi untuk kemudian diolah untuk menjadi pupuk. Setelah dia menjadi pupuk, dikembalikan ke petani. Oh, ini sisanya gitu, Iya, Bang, atau diolah lagi menjadi pakan ternak. Setelah dia menjadi pakan ternak, dikasih lagi ke peternak. Dan konsepnya tadi kan gue udah bilang tata kelola limbah yang berkelanjutan. Targetnya adalah zero waste. Oke. Nggak boleh ada plastik terlibat di sana. Ini wadahnya nanti apa tuh? Stainless steel. Oh, Stainless steel. dibalikin? Ya, dibalikin dan standar penyuciannya juga harus dicuci. Misalnya udah selesai dicuci nih, harus kemudian dibasuh lagi dengan air panas dengan suhunya sekian derajat. Pengadaan stainless steelnya pun lokal? Ini Ada banyak. yang ada Ini kan proyek besar ini. Proyek pengadaan. besar. Ya, Ada itu cuma pengadaan pertanyaannya stainless. teknis banget, gua nggak bisa jawab. Itu teknis banget, itu BGN yang bisa jawab. Tapi kantin tuh gimana Bang Uki nih? Kantin-kantin tuh nasibnya Kantin gimana? kantin sekolah ini gimana nasibnya? Bangkrut UMKM. Ya, kan ya. Jadi gua udah pernah ke beberapa sekolah ya. Yang pernah ada penyesuaian itu cuma satu sekolah. Gitu yang dimana kantin dengan sekolah berunding ya. Supaya rezeki kantinnya tetap bagus dan anak-anak sekolah tetap makan bergizi gitu. Jadi ada penyesuaian-penyesuaian lah. Dari kantin dia menyesuaikan jenis makanannya, jenis jajanannya. Sementara dari sekolah menyesuaikan jam istirahat supaya anak-anak tetap jajan. Nah, kemarin saat itu kan gua yang uji coba yang gue bilang masih menyesuaikan, itu gua itu kesana itu gue belum menjadi pejabat PCO ya. Jadi gue itu kesana masih bulan Agustus atau Juli gitu ya di Sukabumi. Memang masih mencari bentukan, formatnya masih mencari bentukan. Nah kemarin gue ke Bogor, namanya Tanah Sareal. Itu udah nggak ada ribut-ribut atau udah nggak ada berundingan, udah nggak ada penyesuaian gitu karena skema terbaik udah ditemukan. Kayak gitu loh. Yang namanya uji coba kan gunanya apa? Untuk identifikasi masalah lalu troubleshooting. Oke. Kayak gitu kan. Kalau uji coba lu nggak berhasil identifikasi masalah, artinya uji coba lu yang salah. Yep. Kayak gitu loh. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, lama-lama kok udah nggak perlu lagi troubleshooting. Nah, artinya uji cobanya berhasil. Nah, itu soal si kantin. Nah, untuk limbah ini juga akan menggandeng pihak luar. Gitu, pihak luar yang katakanlah orang lokal masih belum inilah dengan tata kelola limbah gitu. Jadi kalau misalnya untuk sementara waktu harus menggandeng pihak luar, kita akan gandeng pihak luar. Yang jelas zero waste gitu. Jadi harus balik lagi ke nelayan, harus balik ke peternak, harus balik lagi ke Ya, dulu gue petani. pikir tuh pakai plastik-plastik yang bakal dibuang banyak Enggak, enggak sempat ada uji coba kayak begitu. Sempet ada. Yang namanya uji coba kan tahu sendiri. Tapi pasti besar banget kalau pakai plastik ya masalahnya. Gue malah membayangkan yang ini loh Bro Ki, yang nih gue jadi kepikirannya tuh anak-anak yang di daerah yang sekolahnya jauh dari tempat pemukiman gitu loh nggak sih, sekolahnya jauh. Akses tempat sekolahnya untuk, kan lu tadi lu bilang pengantarannya tuh ada skemanya tuh 200 meter Malah berapa lucu kilo. loh, di kota Bogor ini malah pakai bentor. Dari jaraknya Dari SPPG-nya ke sekolah. Tapi sebanyak apa tuh? Yang di Sukabumi saat itu pakai angkot. Gitu. Jadi begini, mau ini udah fasilitasnya SPPG atau masih vendor-vendoran lah, kurang lebih seperti itu ya. Ini tetap harus dengan standar higienitas yang sama. Jadi mereka itu kalau yang angkot ya, sebelum dia masukin makanan, dia nggak boleh narik penumpang selama sekian jam. Gitu. Dan dia harus disemprot disinfektan. Sama yang bentor juga harus semprot disinfektan. Kayak gitulah. Dan yang penting ini harus jalan, mau sekarang harus nyewa dulu kayak apa udah punya bentor terserah deh. Jalan dulu aja. Ini harus running gitu. Yang jelas standar-standarnya nggak boleh
kompromiin lah. Ini fokusnya mungkin apa di Jawa dulu nih banyaknya, baru pelan-pelan sampai tahun 2029 se-Indonesia gitu. Di Papua sudah ada, di Jawa tentunya ya, di Jawa Timur udah ada, di Jawa Tengah udah ada, di Jakarta. Sekolah-sekolah Sudah antar ada. pulau udah nyoba belum? Antar pulau ini kan? Kan Iya. biasanya ada sekolah antar pulau. Mungkin itu ini. paling terakhir kali. Oh iya ya. Cuman yang jelas kayak gini, Pakai boot apa ini. yang mana duluan, ini sebenarnya, bukan yang mana duluan ya, yang mana diprioritaskan, ini sebenarnya pertanyaannya nggak relevan. Karena program ini bersifat universal, semua orang akan dapat. Hanya masalah yang mana duluan aja. Ya kan, semua orang akan dapat, selagi yang ini lagi disiapkan, yang ini udah ready. Nah, faktor kesiapan infrastruktur, SDM, instrumen yang melengkapi dan lain-lain, itulah yang menjadi keutamaan, yang mana siap dulu lah. Tapi ibu hamil dapat. Ibu hamil dapat. Kalau TK tuh dapat nggak Bang Ugi? TK ada yang negeri ya, ada yang negeri ya. Gini, TK itu masih jatuhnya ke balita. Heeh. Balita itu posyandu. Karena kan nggak semua anak-anak balita itu ke TK kan. Oke. Jadi TK itu jatuhnya masih balita dan nggak ada wajib belajar buat anak TK. Ini berarti posyandu akan menggeliat abis-abisan. menggeliat gitu. Jadi kayak begitu, ini grande banget. Kita pun sebagai kantor komunikasi kepresidenan aja itu mikirin ini nih, itu sampai kita baper. Ini kalau nggak sukses kita juga ikut merasa gagal loh. Padahal kita bukan BGN. Kita bukan Badan Gizi Nasional yang menjadi leading sektornya lah. Kurang lebih gitu. Ya, Jadi ya. per hari ini udah ada 150 SPPG tersebar seluruh Indonesia. Per 6 Januari ketika kick off sudah harus ada 930-an, hampir 1000 lah. Hampir 1000 SPPG untuk melayani 3 juta ibu hamil, balita dan anak sekolah. By 2025 akhir ini udah harus melayani antara 17 sampai 20 juta penerima manfaat. Ini sangat-sangat Pak Prabowo itu kan pernah bilang ya, kamu kalau pesimis sama program makan bergizi gratis silakan keluar. Iya. Tim saya ini harus optimis. Iya. Ini memang program yang kita harus optimis lah, kurang lebih seperti itulah. Dan di timnya Bang Uki di PCO ini selalu optimis kali ya untuk membawa Optimis. narasi ini. Optimis. Narasi makan gizi. Iya, Iya. karena kita juga selalu berkomunikasi dengan dengan BGN, dan tahu nggak kenapa orang BGN itu jarang muncul? Iya, siapa sih Karena sebenarnya? sibuk kerja kali ya, Iya, sibuk kerja. Karena mereka udah nggak bisa diganggu. Lu bayangin ya, anggaran itu 2025, ya turunnya 2025. Ini program udah harus kerja tanggal 6 Januari. Ini ketar-ketir berarti nih. Gila. Ini program Bel kalau berhasil sukses ya. Ini Prabowo 2 periode udah pasti di tangan. Wah. Itu emang agak-agak sih, Lu makanya bangga kayak lah begini. ya Prabowo berhasil Makanya gitu ya. Iyalah. Tadi kan skema kepemilikan si SPPG ini kan baru satu tuh gue ceritain ya. Ada yang skema kedua. Oh iya. Tadi lu bilang ada skema yaitu apa? apa? Dibantu oleh institusi lain. Yaitu Kemendagri dengan pemerintah daerah, yaitu TNI, yaitu Polri. Tapi jangan takut kalau gue bilang TNI terus habis itu, wah militeristik. Enggak. Kayak yang di Tanah Sareal, itu SPPG-nya itu dibangun di atas tanah milik TNI. Jadi yang dibantu itu adalah infrastruktur, kelengkapan, atau bantuan mencari sumber daya lokal untuk mengisi SPPG. Karena SPPG itu satu SPPG itu isinya 45 sampai 55 orang dan harus orang lokal. Dan harus ada 3 orang, 1 kepala dapur umum, 2 nutrisionis ahli gizi, dan yang ketiga adalah akuntan untuk staf keuangan. Berarti kebutuhan nutrisionis akan naik nih berarti ini. Orang-orang Iya, nutrisionis iya. nih Mereka Tamatan gizi. layak ini bakal laku dia. Kabar nih. baik nih buat mereka nih. Itu benar. Jadi waktu gua ngobrol sama kepala SPPG di Tanah Sareal, dia cerita gitu bahwa ini kawan-kawan nutrisionis ini kan mereka kan satu kalangan komunitas juga gitu ya. Ya udah saling WhatsAppan. Buat mereka tuh kabar baik lah. Iya. Gitu. Cuman kan wajar Bang kalau ada yang skeptis ini wajar ya, namanya juga program besar. Betul. Ini gimana soal kebocoran-kebocoran akan ada korupsi dan lain-lain Oke. Jadi program ini highly centralized. Jadi walaupun dia dilaksanakan di daerah, tetap dikontrol oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini BGN, Badan Gizi Nasional. Walaupun dia misalnya gedungnya SPPG-nya itu milik TNI, Polri atau pemerintah daerah ya, tetap yang 3 orang tadi gue sebutin itu harus orang BGN yang dikirim ke sana. Atau minimal orang BGN yang asli sana. Gitu. Atau misalnya skema ketiga, swasta, terpaksa swasta.
Oh ada 3 skema dong berarti? Ya, skema kepemilikan ya. Itu ada 3. Yang pertama BGN-nya sendiri, yang kedua adalah instansi pemerintah yang lain, yang ketiga terpaksa swasta. Berarti ada untung buat swasta itu Pak masih. Iya, cuman memang si swasta ini ya mesti sabar-sabar. Karena untungnya nggak akan besar-besar banget lah. Kurang lebih seperti itu ya. Iya. Dan yang ketiga ini yang Swasta paling... jangan cari untung lah, ini untuk negara ini bos. Ya, yang ketiga ini yang paling nggak diutamakan. Ah. Gitu, karena tentu saja marginnya agak beda. Makanya kalau gue ditanya harganya berapa, beda-beda setiap SPPG, setiap daerah tuh udah pasti beda-beda. Gitu. Tapi kan bisa nggak sih Bang Uki di downgrade kualitasnya supaya nggak boleh. Nggak bisa. Nggak boleh, nggak boleh. Supaya ada margin di situ kan itu buat. Tapi susu wajib. Nggak boleh. Begini, apapun menunya boleh susu, buah, daging ayam, Oh segala susu, macam. oke. Nggak, apapun menunya, bukan itu yang jadi patokan. Yang jadi patokan adalah kecukupan gizi. Jadi Oke. di sini harus 600 sampai 700 kalori. Di sini harus sekian gram karbohidrat. Protein berapa? Di sini sekian gram protein. Dan pesannya Pak Prabowo, mandatnya adalah harus ada zat yodium sama zat besi. Karena si zat besi ini dia bisa meningkatkan fokus dan konsentrasi anak di kelas. Sementara protein ini bagus untuk tumbuh kembang otak. Kayak begitu loh. Nah ini udah wajib. Dan oke, tadi kita bicara pengawasan kan, ya kan. Pertama beli itu harus dari si staf BGN yang terus dilaporkan. Harus. Yang kedua soal kecukupan gizi. Kan kita khawatir dikorupsi itu ya. Ya kan. Satu SPPG itu ada satu monitor ya yang didukung sama sistem IT. Dan di sini dikasih tauin jumlah siswa-siswi balita atau ibu-ibu itu berapa, yang sudah dibikin berapa, yang sedang diantarkan berapa, yang sudah di tangan mereka berapa. Di bawahnya kandungan gizi hari ini, kalorinya berapa, karbohidrat berapa, semuanya berapa. Dan ini terkonek langsung ke istana. Ini serentak menu sama per hari sama berarti. Ya? Enggak lah. Soal menu, oke nih, soal menu nih ya. Soal menu itu Gizinya yang local wisdom. Oke, kirain di hari ini semua sama, tapi enggak. local wisdom Sangat aja. local wisdom. Jadi yang pertama kita ingin mengangkat kearifan lokal. Karena kita harus menangkap yang namanya regional disparity atau perbedaan antar region lah. Oke. Ada yang karbohidratnya sagu di Papua. Tapi kandungannya Mungkin sagu. harus mencapai segitulah kurang Yang lebihnya. penting Ada bukan parameter, gizinya. parameternya. Ada parameternya itu bukan makanannya apa, minumannya apa, Gizinya. tapi gizinya. Atau di Jawa beras. Misalnya nih di Papua kita paksakan beras, artinya kan harus impor antar wilayah. Ya. Dan ini kan mahal. Yap. Nah, kenapa tadi setelah kita lakukan uji coba terjadi efisiensi, ya, bukan anggaran diturunin sekali lagi, tapi ternyata harga Emang bisa murah gitu. per porsinya bisa lebih murah daripada apa yang dirata-ratakan oleh UNICEF. Adalah apa? Adalah karena kita bisa membuat ekosistem yang mikro, gitu. Petaninya deket. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau misalnya kita meminimalisir impor-impor bahan makanan. Nah, ini Kayak gitu. pertanyaan gue nih. Kan tadi mau ngambil, ini mungkin pertanyaan agak bodoh lah ya. Kayak makanan saset tuh boleh juga? Makanan saset. Mie goreng lu tau gak sih? Wow. Anak bocil Kacau juga makan banget. mie goreng. Boleh. Gitu-gitu. Nggak. Oh nggak boleh ya, Nggak nggak boleh. boleh. Nggak boleh. Ya kan ada kandungannya lu Nggak, bisa cuman baca. mungkin- maksud gua. Oh bener sih. Kan ada kandungan yang bisa lu ukur maksud Meskipun gua. kecil gitu ya. Iya, Nggak, kan nggak. bisa diukur tuh kandungannya. Nggak. Gitu-gitu nggak boleh? Atau memang mie instan juga ada. mie instan gitu-gitu? Instan nggak ada. Sarden gitu kan? Nggak ya? Tapi Itu begini. pertanyaan gua aja tuh. Dari yang gua lihat sih, kan uji coba itu ada yang dilakukan oleh swasta juga. Ya kan kemarin itu 2 brand besar ojek online juga sudah melakukan uji coba. Ada yang melakukan uji coba dengan caranya sendiri, ada yang melakukan uji coba dengan cara yang sudah distandarisasi oleh BGN, gitu. Nah yang dilakukan oleh caranya sendiri, pas kita lihat menunya menu jajanan juga, gitu loh. Oh salah tuh. Aspek gizinya, terus aspek styrofoamnya, sendok plastiknya, kayak gitu-gitu loh. Pas sudah direview pemerintah, ini nggak dapat vendor nanti nih, udah salah nih. Dan sementara di ojek online yang satu lagi, dia mengikuti cara yang atau standarisasi BGN gitu. Stainless steel. Dia hanya ingin masuk di bagian antar mengantar barangnya aja. Oh itu besar Gitu. itu. Pinter Iya. itu. Kita tahu siapa yang dapat nanti. Nggak, cuman begini, swasta kalau mau
terlibat uji coba, silakan gitu. Dan untuk cara, walaupun BGN sudah punya standarisasi, swasta punya caranya sendiri, kalau lebih bagus kan why not? Kayak Berarti gitu kita loh. bisa juga nih buat uji coba, Gam. Cuma uji coba duit sendiri ya. Oh, uji coba. Buat siapa kita? Buat orang di gedung ini aja. Di SD mana Oh, gitu di uji coba Iya. kan. Jadi ya, gue pengen beranjak dikit dari makam gizi gratis tapi mirip-mirip nih. Mau ngomongin soal susu. ya. Kalau Gibran ini bagi-bagi susu itu duit susunya itu dari negara apa gimana itu? Karena mereknya merek itu terus itu yang dibagi-bagi. Itu gue sendiri nggak pernah perhatiin ya, mereknya apa ya. Dia bagi-bagi susu mereknya merek. Cuman begini, itu terus gitu. setiap presiden, wakil presiden, bahkan menteri itu punya jatah uang operasional, gitu. Iya bisa pakai buat beli itu. Yang nggak perlu diajukan dulu lah, kurang lebih seperti itu ya. Yang nggak perlu diajukan dulu untuk beli apa, kan biasanya kan kalau untuk pertanggungjawaban negara itu sangat strict sekali soal yang namanya keuangan. Cuman ada dana operasional yang bisa dipakai, termasuk gubernur juga ada kok. Oke. Gitu. Jadi lu kan kabarnya mau masuk ke kantor gubernur kan? Apa? Amin, kita aminkan. Kita aminkan. Dia mastiin dulu. Iya, Dia mau iya. beli susu yang sama soalnya. Iya. Enggak, gubernur juga ada gitu. Nah, gua nggak tahu persis gitu ya. Cuman Karena viral di mana-mana Bang Uki ini ngomongin iya. soal Cuman merek-merek ini. mungkin itu dari sana, mungkin ya. Mungkin itu dari sana. Dan soal merek gua nggak pernah merhatiin sih. Apa dari kantor PCO ini nggak ngeliatin wapres, cuma presiden doang yang Selama yang namanya uji coba, semuanya tuh silahkan. Gitu. Selama yang namanya uji coba itu semuanya silahkan. Makanya tadi gue bilang juga swasta kalau mau uji coba asal modal sendiri ya, silahkan. Gitu. Siapa tahu ntar metodenya lebih bagus. Oh ini mungkin memang wapres lagi uji coba sendiri aja kali bagi-bagi susu gitu. Boleh. Meskipun susu bukan kewajiban ada di menu gitu kan ya. Bukan kewajiban, tapi soalnya kayak begini nih. Indonesia itu kan jadi produksi susu di Indonesia itu nggak cukup rupanya. Yo, kenapa kemarin buang-buang susu ya? Ah, iya. Produksi susu di Kemarin Indonesia viral, itu buang-buang susu. nggak cukup untuk kebutuhan MBG. Oke. Ya, mau diambil separuh pun dari kebutuhan MBG mungkin cukup, tapi kemudian susu di pasaran habis. Nanti inflasi lagi, kayak gitu loh. Oke. Gitu. Jadi untuk yang susu ini memang sedang diupayakan untuk impor, tapi bukan susunya yang impor. Karena sapinya supaya lebih berkelanjutan lagi gitu. Karena ternyata ditemukan banyak sapi-sapi di Indonesia ini kebanyakan sapi potong rupanya. Gitu. Nah, itulah kalau terkait susu ya. Terkait susu ini belum ada yang final ya. Oke. Ini masih dilematis kan. Kalau misalnya kita paksain semuanya ke MBG, nanti di pasaran susu langka. Itu bisa chaos itu ya Itu kalau bisa sampai chaos. inflasi begitu iya. Iya, akhirnya cara berikutnya adalah ambil impor. Walaupun agak mahal, Impor sapi. karena yang diimpor sapinya kan agak mahal, tapi kan Ya pinter itu. Lebih Impor sapi sustainable. lebih better lah. Mahal tuh impor sapi itu. Kita bersakit-sakit dulu lah sekarang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuman nextnya itu akan lebih mudah. Dan ini kalau kita- semua duitnya dari pajak naik itu. Yes, Salah satu sumbernya. Salah satu sumbernya, gitu loh. Meskipun sebenarnya Prabowo kan kalau dia ngeluarin Kepres juga bisa kan untuk menunda ini sebenarnya kan. Menunda? Menunda naiknya meskipun udah diundang-undangkan bahwa akan naik. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa, karena itu level undang-undang. Yang bisa perpu. Perpu bisa. Perpu hanya bisa dikeluarkan kalau negara dalam keadaan darurat. Darurat. Jadi nggak bisa intinya. Nggak bisa juga. Darurat kalau presidennya punya penilaian objektif darurat. Berarti maksudnya Iya. kalau presidennya itu misalnya Anies atau Ganjar nggak bisa dia ngeluarin apapun untuk Sama aja, menunda nggak bisa. ini. Nggak bisa, kecuali kalau situasi dibikin darurat. Situasi darurat tuh subjektif presiden aja, Bos. Iya. Oh berarti bisa dong kalau begitu. Ya dibikin darurat-daruratan Iya. gitu, diganggu stabilitasnya, kayak gitu-gitulah. Mungkin kayak gitu ya, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain gitu. Cuman sekarang situasi wajar-wajar aja kok gitu. Maksudnya orang bekerja seperti biasa, warga di pasar masih seperti biasa, orang mau ngebully pejabat di sosmed juga seperti biasa. Ya karena kan gini Bel, ada yang bilang ini gara-gara kaum 58 ini. Coba kalau kemarin yang menang 24 atau 16 pasti kan pajaknya naik gitu loh. Itu gimana kan perlu diluruskan ini Bang Uki. Betul, ini sangat perlu diluruskan ya. Seolah-olah Sangat salah perlu ini ya. diluruskan Iya. bahwa sebenarnya siapapun presidennya ya, amanat undang-undangnya sudah mengharuskan kita by Januari 2025 ini untuk naik pajak ke 12%. Kenaikan 1% ya. Tapi percaya deh, sejelek-jeleknya ya dari proyeksi yang dilakukan oleh teman-teman di Kemenkeu, itu adapun inflasi itu 0 sampai dengan 0,3 kenaikannya. Gitu. Kalaupun adapun inflasi, tapi itu pun sifatnya temporary. Karena ada penyesuaian-penyesuaian. Nah, ketika ada penyesuaian-penyesuaian inilah ada yang bantalan-bantalan tadi yang sifatnya juga
temporary. Kayak gitu loh, kayak bantuan untuk keluarga yang bernilai sekian juta. Itu kan temporary tuh. Iya. Ada bantuan A, bantuan B gitu. Cuman yang permanen juga ada. Tapi tujuan bantalan itu ya supaya ketika terjadi goncangan, ini lembut karena ada bantalan. Kurang lebih sih begitu sih. Nah, itu aja kita baru ngomongin MBG yang kata orang program populis itu. Yang 71 triliun. Belum lagi kita bicara cek kesehatan gratis. Belum lagi kita bicara pemulihan utang kredit macet UMKM. Ya, yang sudah dianggarkan 10 sampai 12 triliun. Nelayan bukannya kemarin tuh ya? UMKM sektor pangan terutama. Sektor pangan ya. Sektor Itu pangan. Pak Hashim setahu gue juga jelasin itu tuh. Iya, belum lagi kita bicara soal rehabilitasi sekolah yang anggarannya itu sekarang terbesar sepanjang Republik ini berdiri. Yaitu sekitar 20 triliun. Gitu. Dan ini kaitannya sama apa ternyata? Ternyata ini kaitannya sama kesehatan siswi. Karena dalam sehari seorang siswi itu nahan pipisnya itu 5 jam. Karena jorok apa gimana? Karena nggak ada toilet. Karena nggak ada toilet? Nggak ada toilet. Bukan karena jorok tempatnya? Bukan, karena nggak ada toilet. Ada pun toilet yang rusak atau nggak layak. Kalau yang cowok mah slow, ya kan? Yang cowok slow, ya kan? Oh itu baru tahu gitu kalau... Oh ya, Tapi pertimbangan kesehatan. Ya, oke lah, tadi kan Pak Prabowo ini sangat concern ya sama isu masyarakat ini concern banget lah. Kita nggak usah pertanyakan lah, makan gizi gratis, cek kesehatan. Gimana dengan komitmennya terhadap penegakan hukum ini kan, koruptor dan korupsi ini? Kan nggak terlalu bunyi itu, maksud gua. Suka ngasih sinyal, tapi kan... Nggak sekuat dia ngasih sinyal makan gizi gratis. Di parlemen nggak ada dilempar apa-apa kok gitu kan. Iya, gimana lu Iya. menanggapinya? Soal korupsi ya. Ya. Ini sebenarnya udah di Asta Cita dan ini udah menjadi salah satu program prioritas. Dan soal korupsi ini ada yang untuk sebenarnya prioritas itu lebih kepada pencegahan. Karena pencegahan inilah yang bisa menyelamatkan uang negara. Gitu. Lalu ada penindakan, baru kemudian kita berbicara soal aset recovery. Gitu. Dan Pak Prabowo udah bilang untuk pemberantasan korupsi ini sabar. Gitu. Cuman kalau secara gestur politik ya, ketika para menteri ini waktu itu masih jadi calon menteri dipanggil ke Kartanegara, ya, Pak Prabowo Retreat. belum. Pak Prabowo bahkan masih jadi presiden terpilih loh. Hmm. Ini yang cerita sama gue nih kepala kantor Visio nih, Bang Hasan Nasbi. Dia bilang begini, kamu nggak boleh korupsi, jangan nyolong uang rakyat, jangan salah gunain wewenang lo. Ya begitu. Itu yang paling pertama disampaikan. Lalu kemudian yang di Hambalang. Yang di Hambalang ini kan dia melakukan Latihan pembekalan. militer. Enggak, itu Magelang. Oh itu di Magelang ya? Waktu lagi di Hambalang ini materinya tuh 3 modul. Modul pertama soal pendidikan, clean governance and corruption eradication atau tata kelola pemerintahan yang bersih dan pemberantasan korupsi. Ya. Lalu yang kedua adalah geopolitik dan yang ketiga adalah AI. Dan AI ini juga lagi-lagi ini untuk membantu tata kelola pemerintahan yang bersih lagi gitu. Nah itu yang di Malang. Di Magelang memang banyak banget. Cuman untuk anti korupsi dan tata kelola pemerintahan yang bersih itu juga di hari pertama. Jadi untuk yang ini komitmen politik Pak Prabowo ini nggak usah diragukan lagi. Dan kemarin Pak Prabowo kan juga sudah mengatakan ya bahwa yang kali ini yang kemarin ini beliau menekankan aspek aset recovery-nya. Yes. Lu balikin deh. Iya. Kayak gitu loh. Dan gue sendiri belum mendengar ya teknis implementasinya seperti Ya, apa. ada nggak sih yang dilempar ke DPR gitu untuk dibahas gitu nggak? Tentang perampasan aset atau gimana? Gua nggak paham persis ya. Jadi yang gua tahu cuman DPR saat ini lebih memilih untuk itu nggak dijadikan prolegnas. Tidak itu kan termasuk di prolegnas. Dan gua sebagai perwakilan pemerintah tentunya nggak bisa berkomentar soal ini. Jadi silakan teman-teman. Saya sebagai perwakilan Kita PSI menghormati mendukung RUU perampasan aset. Ada juga nggak di parlemen lo ikut-ikut? Gue nggak ada di parlemen tapi gue mendukung. Iya. Karena dulu kan Pak Jokowi ngasih lempar ke DPR di dekat-dekat pemilu yang mana ya udah pasti nggak dibahas. Jangan sampai Pak Prabowo kan ngelemparnya tahun 2028 gitu loh. Jadi, belum ada info berarti Bang Uki ya? Belum ada info. Jadi Pak Prabowo-nya gimana gitu? Dan gue sebagai ya kali ini sebagai perwakilan pemerintah tentu saja menghormati mekanisme di DPR, menghormati apa yang sudah diputuskan di DPR karena pemerintah dengan DPR kan mitra. Gitu. Bahwa kemudian apakah Pak Prabowo atau Presiden Prabowo ingin supaya ini dimasukin lagi ke prolegnas tahun depan, belum ada obrolan ke sana.
Bang Uki ini menjadi bagian dari pemerintah jadi paten, Bos. Lebih rapi dia. Jawabannya benar-benar rapi ya. Rapi. Safety player dong, Bos. Safety, Bos. Kita bisa nanya pertanyaan yang lebih absurd kali, Bro. Ini sebenarnya Pak Prabowo itu pengen PDI gabung apa nggak? Nggak begini. Pak Prabowo itu pada prinsipnya kepengen semuanya itu pertama-tama memiliki visi yang sama. Ya, Termasuk oposisi, bagaimana? ntar dulu visi yang sama. Gitu. Kalaupun visi yang sama ini bisa diwujudkan dengan berada di satu barisan pemerintahan atau koalisi, itu lebih baik. Tapi kalaupun tidak, ya tetap berada di oposisi tapi visinya tetap sama. Jadi yang paling pertama tuh visi yang sama dulu deh. Nggak bisa dipaksa kalau kayak gitu. Iya, betul. Memang nggak bisa dipaksa. Gue ketemu teman gue di partai politik ini kan, Prabowo top, Gibran nggak gimana konsepnya gue bilang. Kan satu-satu kebagian dari sebuah pemerintah gitu loh. Ya itu kan masih ini ya. Apa, Itu gua tuh. itu sisa-sisa inilah. Ini teman gue nih. Nggak cuman emang sudah menjadi lazimnya ya bahwa ketika anak muda diberikan jabatan setinggi itu memang beliau harus membuktikan lah. Iya. Dan Gua percaya kalau gitu. gue sih yakin ya akan. Tapi akan gimana ada cara pembuktian- membuktikannya kan pembuktian. nggak ada kewenangan ya Bang Uki. Gimana dia mau membuktikan apa yang mau dibuktikan? Kewenangannya nggak ada kok. Kadang-kadang kita tuh mikir. Ya minimal jadi wapres nggak AFK lah, Bos. Lo tahu nggak? Kadang-kadang gue tuh bingung. Ya. Kan nggak ada kewenangan. Kadang-kadang gue itu bingung karena harus ngademin narasi-narasi di mana Gibran seolah-olah sedang mengambil kerja-kerja kepresidenan. Oh itu viral di mana-mana buat 2029 Itu artinya doi kerja, Bos. Kayak gitu loh. Oh, iya. Dan seorang wakil presiden nggak mungkin nggak turun ke lapangan, nggak mungkin nggak melakukan sesuatu kalau dia nggak pertama atas pengetahuan presiden, seizin presiden, atau mungkin instruksi presiden. Pasti Bang Uki. Iyalah. Menurut gue yang lapor Mas Wapres tuh oke. Itu menurut gue keren. Gue pribadi melihatnya keren. Masih jalan nggak? Masih jalan, masih ada pengaduan. Itu kan update. Gue perhatiin sosmed ya. Maksud gue nggak ada persoalan. Ya dia wapres dan dia pengen dengar suara rakyat, apa salahnya? Sudah sederhana itu aja. Dan yang harus diingat ya, lapor Mas Wapres itu bukan program baru, bukan kebijakan baru. SBY dulu akun itu ya? Enggak, ini udah dibuat di eranya Pak Jokowi. Cuman bukan lapor Mas Wapres. Tapi ini namanya Lapor Pak Kiai. Bukan, lapor.go.id. Oh yang ini ada aplikasinya itu kan? Ada Oh, aplikasinya. masalahnya kan di branding wapresnya itu loh. Bukan, karena kayak begini. Jadi ini nih lapor.go.id ini inisiatornya sama koordinatornya tuh adalah KSP, ya. Di dalamnya di situ ada Kemenpan RB kalau ada aduan-aduan yang kaitannya dengan ASN. kelembagaan di pemerintahan pusat, ya. Sementara di bawahnya lagi ada Kementerian Kominfo, waktu itu namanya Kominfo ya. Itu untuk penyedia rumah digitalnya. Lalu ada Kementerian Kemdagri kalau aduannya terkait dengan kebijakan di daerah. Terus ada juga Ombudsman ya kalau misalnya ada maladministrasi dan lain-lain lah gitu ya. Nah, dalam perjalanannya itu ketika lapor Mas Wapres ini dibuka itu sudah 1 juta aduan. Si lapor.go.id ini. Nah, sebenarnya yang harusnya masuk tuh lebih banyak lagi. Tapi kenapa nggak bisa diproses? Pertama, ya karena laporannya nggak terkait dengan kebijakan. Laporannya nggak terkait dengan pelayanan publik. Kedua, yang melapor anonim. Gitu loh, tentu saja kan laporan ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Walaupun institusi kepresidenan itu menjamin keselamatan dan kerahasiaan nama si pelapor. Gitu. Tapi dia anonim, karena kalau udah anonim gini kan orang bisa suka-suka. Gitu. Yang ketiga ada juga saudara-saudara kita yang mungkin buat mereka yang namanya website digital ini masih belum bisa lah mereka untuk menguasai teknis pelaporannya, kurang lebih gitu. Nah, lapor Mas Wapres ini kalau kita ibaratkan lapor.go.id ini adalah rumahnya, lapor Mas Wapres ini cuma buka pintu baru, ntar dia masuknya ke lapor.go.id lagi. Dengan brandingan itu boleh? Boleh karena dia membuat pintu baru dan di pintu baru ini dia memberikan asistensi. Jadi orang-orang ini dikasih asistensi, mau yang udah ngerti, mau yang belum gitu. Dan kalau udah tatap muka begini kan dia ada yang WhatsApp, ada yang tatap muka ya. Yang tatap muka begini kan nggak bisa anonim gitu kan. Iya. Nah, kurang lebih begitu lah. Tapi dari kantor PCO sadar kan bahwa langkah Gibran ini banyak membuat keviralan di sosial media lah paling enggak gitu. Iya, ya. Bagi-bagi susunya, semuanya. Oh ya, lah. ada satu pertanyaan gue. Kenapa PCO buat akun Presiden Republik Indonesia tapi nggak buat akun Wakil Presiden Republik Indonesia ini? Nggak ada akun wapres ya? Nggak ada akun Wapres nih, kenapa Iya, nih? Pertanyaan bagus ya. Ya, mungkin PCO bisa buat bos, ya kan?
Pada dasarnya kayak begini, karena PCO itu melayani institusi kepresidenan. Yang namanya kepresidenan itu termasuk presiden, Dan wakil terutamanya presiden, ya, dan wakil presiden, termasuk sampai dengan rumah dinas dan istana negara. Kayak gitu. Itulah institusi kepresidenan. Oke. Gitu. Jadi kita itu bersama dengan Sesnek, bersama dengan KSP, kita masih berada di institusi kepresidenan. Cuman begini ya, seorang wakil presiden Ya minimal dibuatin lah Instagramnya. Ya gue nggak bisa bilang banyak ya Ini soal itu ya. Aspirasi host retorika. Lu ya. Lu nggak mau ngusulin nih? Nggak mau gua. Cuman pertanyaan lu di luar kotak banget deh. Di luar kota. Di luar kotak. Ada dua hal sih yang gue perhatiin dari Pecinta Gibran soalnya. Iya, gue bangga lah Gibran muda. Ada dua tuh yang mau gue perhatiin, Boki. Apa tuh? Satu itu akun. Yang kedua itu pas penulisan lembaga. Pas penulisan lembaga itu kan tulisan lembaganya presiden, terus di bawahnya menteri koordinator, terus kementerian. Kenapa dia nggak tulis kepresidenan ya? Kenapa presiden doang yang ditulis? Apa wapres nggak masuk dalam pikiran gue? Nggak tahu, nggak ngerti. Tulis lembaga di mana? Di Instagram atau di mana gitu. Gue pernah, iya di Instagram tuh pernah, ini struktur lembaga kenegaraan gitu. Enggak, karena wakil presiden tuh mewakili presiden aja Iya sih, fungsinya. gue membacanya begitu juga ya. Dia hanya mewakili presiden. Setelah itu keluar akun presiden, wapresnya nggak ada kan. Mungkin bisa dibuat nih mau PCO nih. Nah, Bang Valdrino silakan buat. Nambah kerjaan lumayan lah. Nambah staff lagi lumayan. soalnya kayak gini kan, kalau misalnya kita berbicara terkait dengan tupoksi wakil presiden kalau berbasis undang-undang. Di luar kalau misalnya antara presiden dan wakil bikin deal-deal yang kayak lu kerjain ini ya, gue kerjain ini kayak gitu ya. Dan itu boleh-boleh juga. Di luar itu nggak ada. Deal di luar Cuman kalau dia nggak bikin deal, maka ini mengacu kepada undang-undang gitu. Jadi kalau misalnya kita mengacu kepada undang-undang, ya memang wakil presiden itu ya betul-betul bekerja dalam tanda kutip itu ketika presiden sedang berhalangan sementara. Ketika diminta. Hukum kenegaraan juga bilang begitu. Bahasa ban serap itu benar kok. Iya, secara undang-undang. Nggak kasar kan, ngomong bahasa Arab santai kan. Secara undang-undang ya. Iya. Cuman kemudian kan ada orang yang bilang kalau dia kan harusnya nggak ngapa-ngapain, tapi kok dia bagi-bagi susu kayak gitu. Dia harusnya nggak ngapa-ngapain, tapi kok dia aktif banget ini ke korban bencana atau apa kayak gitulah. Nah, ini kan artinya memang di antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran sebagai presiden dan wakil presiden, ini sebagai suatu paket kepresidenan ini memang sudah sangat kompak. Gitu. Ya, karena Pak Prabowo nggak mungkin datang ke berat juga lah kalau datang ke tempat bencana gitu kan, kejauhan kali. Cuman kalau nggak salah waktu itu Pak senior Prabowo lagi di luar negeri ya pas lagi Mas Gibran ke NTT ya. Oh iya kan sempat Sukabumi juga yang banjir tuh sempat. Iya. Ya cukup Ya aktif kelihatan memang. satu kesatuan juga nggak dari simbol pas Pak Prabowo keluar negeri, Mas Gibran temenin. Ya masa nggak Mas ditemenin? Wapres. Masa nggak ditemenin? Dan yang viral setelah itu kan, wah Gibran jadi PLT presiden, apaan sih memang? Kan sempat rame tuh ya. Iya. Jadi apa tuh namanya PLT Seolah-olah atau orang nggak PJ. terima gitu loh bos. Kayak memang begitu tuh, memang cara kerja negara begitu kan. Ya residu pilpres lah. Residu pilpres. Residu pilpres. Ya udah sabar gam. Nggak, cuman di sisi lain ya kami juga memaklumi Mas Gibran ini kan wakil presiden termuda ya sepanjang sejarah Republik ini berdiri gitu. Jadi ada secara psikologis masyarakat yang emangnya anak muda, anak sekecil itu, ya, semuda itu. Ya. Itu residu pilpres juga itu. Residu. Jadi apa ya secara psikologis manusia lah, namanya juga wakil presiden termuda sepanjang sejarah. Gue seneng IG-nya sih, lucu, banyak kucing-kucing joget bos. Gue seneng banget, lucu, gue happy. Gak serius banget gue. Oh ya. Oke lah kalau Gitu. begitu. Gitu ya. Ini semenjak menjadi pejabat ini makin kata-kata makin hati-hati bang. Wah. Makin normatif ya gue ya. Makin Iya, normatif. nggak berani menyerang gitu kan. Oh kalau nyerang nggak boleh gue. Oh nyerang nggak boleh. Nggak boleh. Ini gua buka aja ya. Iya. Yang nggak boleh itu menyerang, menyindir. Nggak Nyindir boleh. pun nggak boleh. Nyinyir nggak boleh nyinyir. Nggak boleh. Nyengir nggak boleh. Nyengir nggak boleh. Kayak gue bilang tadi, oh ya ini kan akibat residu. Cuman kita memahami. Kayak begitu lah. Oh iya. Tapi hati juga udah ikhlas nggak? Apa tetap kesel kadang-kadang gitu? Nggak ada lagi hatinya Uki. Wah luar biasa ini. Wah, kita harus banyak belajar nih bos. Pejabat sekali ini. Pejabat sekali. omongannya. Kita harus Nggak boleh belajar. ada hatinya Uki lagi. Jadi semuanya Ini udah jadi aset negara ini. semuanya ada SOP. Oke. Nanti lu bikin Bel, itu kan ada IG presiden, Iya. IG founder Retorika Show gimana? Wah, respect. Main presiden-presiden. Oke deh, makasih Oke, banyak. siap. Bro Dede Thank you Prayudi. sudah mengundang. Thank you. Mudah-mudahan Thank you banget. makin bisa membela pemerintah, Ya. mendukung dan
Apa ya? Sebenarnya tugasnya bukan membela pemerintah per se ya. Apa ya? Meluruskan. Tapi menjadi bagian dari pemerintahan yang bertugas untuk memberikan informasi selayaknya air jernih dan menjernihkan. Wah, Iya, iya. Kalau nyebokin itu juga nggak salah kan sebenarnya. bahasa. Well, yang namanya begini, misalnya yang namanya perbedaan pendapat, kalau kita satu tim, itu kan harus beres di ruangan tim. Gitu. Ketika kita keluar, kita harus bekerja sebagai satu tim. Oh ini. Paten lah, paten. Jadi feodal boleh, tapi bosnya harus negara. Iya, iya, oke. Makasih banyak Siap, thank you, Thank you sudah siap, Terima kasih siap. banyak Thank you. teman-teman Retorika.